Selamat siang, perkenalkan nama saya Filomena Sarinana, mahasiswi dari Prodi Sosiologi kelas C semester 1 dengan NIM 2103030106. Di video ini saya akan menjelaskan tentang politik ketertiban di pasar informal sebagai tugas mingguan pertama saya di mata kuliah pengantar ilmu politik, yaitu buku pertama. Pembahasan politik ketertiban di pasar informal. Sektor informal adalah kumpulan usaha kecil yang membentuk sektor ekonomi di mana kelompok usaha tersebut mendistribusi dan memproduksi barang untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Biasanya, kelompok usaha ini tergolong dalam sektor informal tidak memiliki izin. Sektor informal sangat tergantung di konsumen. Hak milik penting untuk pertukaran ekonomi, tetapi banyak pemerintah tidak melindungi. Organisasi pasar swasta yang dapat mengisi tempat ini dengan menyediakan struktur untuk memastikan kesepakatan. Mengapa pemimpin pribadi itu penting? Karena kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakupi seorang atau sebuah organisasi untuk memimpin, membimbing orang lain, baik kelompok maupun organisasi. Ancaman dari pemerintah motivasi promosi perdagangan karena A. Pemimpin perlu batas kelompok untuk mengurangi kemungkinan investasi negara, dan pemimpin membutuhkan dukungan anggota kelompok untuk memobilisasi melawan negara ancaman, yakni para pemimpin. Tetapi, ancaman campur tangan tidak selalu menghasilkan barang pribadi pemerintah. Yang kedua, mengapa pemimpin swasta itu penting? Pemimpin swasta adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahi, memotivasi, dan menguasai orang lain untuk menyelesaikan berbagai tugas yang direncanakan. Adapun pasar serupa lainnya di Lagos, contohnya di Lagos. Dan hampir semua terstruktur dengan cara yang sama. Mereka berada di ruang yang dibatasi secara fisik, diatur oleh segelintir pedagang yang terpilih dalam pemilihan pasar populer. Masyarakat norma-norma ini di banyak negara berkembang sedemikian rupa sehingga para pemimpin pasar dianggap sebagai penghubung dengan pejabat pemerintah. Bagaimana ancaman dan gangguan negara? Ancaman campur tangan negara, saya usulkan memotivasikan para pemimpin kelompok yang kuat untuk berintegrasi. Karena untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki keterampilan, kemampuan, dan jiwa bertanggung jawab untuk memimpin sebuah kelompok maupun organisasi. Bagian keempat, peran baru politik dalam pembangunan ekonomi. Di dalam kehidupan politik dan ekonomi tidak bisa memisahkan antaranya. Karena ekonomi berkaitan dengan politik, politik berkaitan dengan masyarakat, masyarakat berkaitan dengan negara. Peran makna perjuangan negara masyarakat mempromosikan perdagangan yang berbeda dari deskripsi. Kemitraan antara negara dan kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat di penelitian tentang produksi bersama dan tentang bagaimana mengembangkannya. Yang kelima, bagaimana kebijakan pro perdagangan swasta dipertahankan. Kebijakan itu tergantung dari pemimpin, karena seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang bertanggung jawab atas kerjasama antara organisasi. Dan mereka kurang dibatasi secara sosial untuk bertindak jujur. Dengan melakukan ini, dari sarjana politik perkotaan untuk mempertimbangkan tantangan koordinasi yang unik di kota-kota di mana terdapat keragaman sosial lebih besar daripada pengganti-penggantiannya. Seorang pemimpin menentukan bagaimana mereka memerintah. Sekarang saya beralih ke penjelasan alternatif ini. Kritik potensial dari argumen ini adalah bahwa pedagang yang sukses memilih pasar yang diatur dengan baik
dan bahwa ini daripada keseimbangan kekuasaan argumen, menjelaskan kegigihan keseimbangan tata kelola pasar yang benar. Namun saya berharap pedagang jarang menyoroti dengan cara ini karena dua alasan. Yang pertama, keanggotaan kelompok relatif lengket sehingga sulit bagi individu untuk sering berpindah-pindah asosiasi. Himpunan kelompok yang memungkinkan dibatasi. Yang kedua itu, orang luar memiliki informasi yang tidak lengkap tentang kondisi kelompok sebelum bergabung. Gambaran dalam bab ini adalah asosiasi pasar sangat penting bagi para pedagang, tetapi organisasi dapat menjadi buram bagi orang lain, dan pemimpin kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan persepsi yang tidak akurat tentang gangguan pasar informal yang berorganisir. Membenarkan fokus pada asuransi ini menunjukkan bahwa tidak hanya pedagang informal yang berorganisir di seluruh dunia, tetapi juga bentukan modelir sering sangat mirip dengan asosiasi. Perdagangan informal sering ditandai dengan memiliki komitmen kepemimpinan terpilih yang termasuk kepala, bendahara, sekretaris, dan mungkin juga sekretaris pers. Saya kemungkinan membahas politik asosiasi pada di Lagos secara historis di abad ke-21 dan diskusinya bagaimana asosiasi pasar dapat mengatur. Yang kedua, setelah kepemimpinan, di sini kita akan mendefinisikan keanggotaan asosiasi pasar. Tantangan keanggotaan kelompok. Unit asosiasi untuk proyek ini adalah asosiasi pasar. Saya tertarik untuk mengetahui asosiasi pasar, mana yang memiliki kepemimpinan mewakili kepemimpinan pedagang dan yang memiliki pemimpin yang memeras dari pedagang mereka. Tantangan adalah bahwa survei dilakukan tingkat pedagang, jadi saya perlu menentukan pedagang mana yang bergabung dengan asosiasi yang sama. Jadi, dalam pembentukan kelompok itu tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bertanggung jawab, pasti kelompok itu maju dan berjalan dengan baik, atau organisasi itu maju dengan berjalan dengan baik. Tetapi pemimpin mementingkan dirinya sendiri, otomatis keanggotaan kelompok atau organisasi itu akan bubar. Pendekatan saya untuk menentukan keanggotaan asosiasi pedagang. Untuk menentukan asosiasi bisnis utama pelaku, saya menyertakan yang berikut. Pertanyaan terbuka dalam sisi. Apa pasar utama asosiasi pasar tempat? Pembahasan selanjutnya kembali lagi ke kepemimpinan. Karena sebuah organisasi itu tergantung dari pemimpinnya. Kuat kepada pemimpin pasar dapat memberi saksi pejabat negara. Argumen saya adalah bahwa para pemimpin pasar akan memerintah dengan baik ketika mereka dapat mengatur publik, termasuk politik, dan ketika pejabat para acara dapat membuat ancaman mereka sendiri. Pasar dapat merespon prospek kenaikan pajak dan model ancaman ernisasi dengan protes dan mobilisasi suara. Ketika politik lokal memiliki yang lebih tinggi dalam pemerintah, tindakan awal ini mereka ingin menunjukkan kepada pemerintah negara bagaimana bahwa mereka mampu untuk pergi bersama dengan reformasi mereka. Dinamika ini memang memegang para pemimpin pasar dari memeras dari pedagang mereka. Mereka harus menjaga agar pedagang tetap berada di pihak mereka untuk memobilisasi mereka melawan campur tangan. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan mengenai jika tidak ada pemimpin. Sasaran tersirat dari pengatur diri tanpa pemimpin. Di bidang ilmu politik, ekonomi, dan hukum, dan ekonomi telah berfokus pada kelompok-kelompok di mana hukum kolektif dan informasi berbagi tentang individu yang tidak jujur secara organik. Saya setuju seperti itu kelompok ada. Karena apa? Untuk mendapatkan pemimpin harus membentuk sebuah kelompok. Namun, pekerjaan ini sering menyertakan bahwa pengaturan diri tanpa pemimpin adalah hal biasa, dan itu akan muncul saat dibutuhkan. Yang saya tidak percaya menjadi kasus pengaturan mandiri organik kemudian besar
hanya dalam jumlah relatif kecil, dan itu pun tidak memanfaatkannya. Yang kedua, rintangan yang kurang berteori untuk pengaturan sendiri. Tidak semua penelitian berasumsi bahwa informasi yang benar-benar akan menyebar ke orang yang membutuhkan. Menantang asosiasi bahwa informasi akan menyebar secara organik dalam kelompok dan mempertimbangkan efek rintangan untuk berbagai informasi tentang saksi dalam kelompok. Kontribusi saya adalah untuk berfokus pada pemimpin. Bagian ketiga itu insentif. Untuk menjelaskan adanya tindakan kebijakan pro perdagangan ini, kita perlu pertama memahami insentif dari 3 aktor. Teori saya berpusat pada 2 hal aktor, yaitu pemimpin kelompok dan politik. Aktor ketiga pedagang. Tetapi pedagang itu tergantung di pemimpin kelompok dan politik. Argumen ini berfokus pada konteks di mana pemimpin kelompok menjadi anggota dari dipilih oleh kelompok. Pemimpin yang kuat dan lemah. Ada 2 jenis kalau pemimpin kelompok, yang kuat dan lemah. Membangun di atas penekanan. Jadi, pemimpin yang kuat dan lemah. Pemimpin kuat itu adalah pemimpin yang mampu memimpin keanggotaannya dalam menuju pasar asosiasi informal. Sedangkan pemimpin yang lemah itu pemimpin yang tergantung kepada anggotanya kembali. Pembahasan berikut adalah ancaman pemerintah. Negara dapat membentuk pemerintah swasta dalam beberapa cara ini. Misalnya, itu pun dapat langsung memberikan layanan seperti penegak kontrak dan hak milik pelindung, menindakkan kebutuhan akan lembaga swasta, atau negara dapat menyediakan layanan pendukung tata kelola swasta yang misalnya pejabat publik dapat menggunakan biaya tata kelola sumber daya bersama dengan membantu penggunaan sumber daya pemantauan. Ancaman pemimpin kelompok. Pemimpin yang kuat menahan diri untuk tidak memiliki anggota kelompok yang mobilisme. Yang berikutnya, kompetisi. Ancaman tidak akan selalu mengarah pada tata kelola swasta yang baik. Saya berharap ketiga anggota kelompok bersaing satu sama lain, pemimpin harus memiliki jiwa yang kuat sehingga dalam persaingan tidak ada yang namanya dengan pencurangan.